دين صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكله حتى يفهم أنك أنت تعلم وأعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق القدر ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف العلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. كتاب الأذكار والدعوات باب الاستغفار إلى قوله جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه. Datang seseorang kepada Imam Hasan Basri. Siapa Imam Hasan Basri ini? Beliau adalah salah satu ulama senior dari kalangan tabi'in. Ulama besar dari kalangan tabi'in. Tabi'in artinya orang yang berkumpul dengan sahabat Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Ini beliau seniornya. Ada orang datang kepada beliau, faqala lahu, orang itu berkata kepada Imam Hasan Basri, ya Taqiyuddin, wahai Taqiyuddin, julukan beliau, gelar beliau. Innas sama lam tumtir. Ini langit tidak turunkan hujan, artinya udah tidak turun hujan lama. Faqala lahul Hasan, Imam Hasan Basri berkata, istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Summa ja'ahu rajulun akhar, kemudian datang kepadanya orang lain, laki-laki yang lain yang kedua. Faqala lahu, laki-laki yang kedua itu berkata, ya Taqiyuddin, wahai Taqiyuddin, Imam Hasan Basri, imra'ati aqir la talid. Ashkul faqra, saya mengadukan kefakiran, fakir miskin, rezeki susah, rezeki sempit. Faqala lahu istaghfirillah. Imam Hasan Basri jawab yang kedua, minta ampun kepada Allah. Pertanyaan berbeda, jawaban sama. Kemudian yang ketiga, summa ja'ahu salisun, datang orang yang ketiga. Faqala lahu, orang yang ketiga berkata, ya Taqiyuddin, imra'ati aqir la talid. Wahai Taqiyuddin, istriku tidak melahirkan. Artinya udah lama nikah, tidak melahirkan. Faqala lahu istaghfirillah, minta ampun kepada Allah. Tiga, jawabannya sama. Summa ja'ahu ba'da zalik, kemudian datang lagi setelah itu seseorang, man qala lahu, orang itu berkata, ya Taqiyuddin, ajazabatil ardu falam tumbit. Tanah kering kerontang, tidak tumbuh tanaman. Faqala lahu, Imam Hasan Basri kembali menjawab, istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. 4. Summa ja'ahu ba'da zalik, kemudian datang yang kelima, man qala lahu, orang berkata kepadanya, ya Taqiyuddin, jaffal ma' fil ard. Wahai Taqiyuddin, sumber-sumber air kering di bumi ini, sungai kering, mata air kering, sumur kering. Faqala lahu, Imam Hasan Basri kembali menjawab, istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Qala al-jalisun, faqala al-jalisun, maka orang-orang yang duduk di dekat Imam Hasan Basri itu, murid-murid beliau, bertanya lil Hasan al-Basri, kepada Imam Hasan Basri, ajibna laka ya Hasan, kami heran kepadamu. Awa kullama ja'aka syakin, setiap orang yang datang kepadamu mengadukan sesuatu, qulta lahu istaghfirillah, engkau berkata kepadanya, minta ampun kepada Allah. Faqala lahumul Hasan, maka al-Imam al-Hasan al-Basri berkata kepada mereka, awama qara'tum qaulahu ta'ala, apakah kalian tidak pernah membaca firman Allah Ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh, itu dalilnya. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Apa artinya? Faqultu, maka saya berkata, istaghfiru rabbakum. Ini firman Allah. Jadi Imam Hasan Basri itu menjawab 5 aduan yang berbeda dengan satu jawaban. Kenapa? Ada dasarnya. Mana? Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Apa firman Allah? Faqultu, maka saya berkata, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Terus, kalau sudah minta ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang deras. Tadi orang mengadukan kan, tidak ada air kan? Tuh, Allah jawab. Allah akan kirimkan hujan yang deras. Kemudian, wa yumdidkum bi amwalin. Dan Allah akan karuniakan kalian harta-harta yang banyak. 2. Tadi kan orang fakir kan? Itu jawabannya yang kedua. Wa banin, dan anak keturunan. Tadi ada yang mengadukan tidak punya anak kan? Tuh, banin, anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun, taman-taman. Tadi ada yang mengadukan tanaman tidak tumbuh kan? Tuh, jannatin, itu jawabannya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan kalian sungai-sungai sumber mata air. Tadi ada yang mengadukan tidak ada air kan? Itu jawabannya. Jadi 5 aduan, jawabannya semua ada dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ini kalau kalian ceramah tentang istighfar, ini salah satu bahan untuk ceramah bisa. Kalian sampaikan. Di antara faedah istighfar ada suatu cerita gitu. Cerita ini terjadi pada Imam Hasan Al-Basri, yang mana beliau seorang ulama senior dari kalangan tabi'in. Ada seorang datang kepada beliau mengadukan tentang air tidak turun, hujan lama tidak turun. Beliau jawab, istaghfirillah. Nah, kemudian kalian lanjutkan ceritanya. Yang kedua datang, rezekinya sempit. Beliau jawab sama. Yang datang ketiga, tidak punya anak keturunan, jawabannya sama. Yang keempat datang, tanaman tidak tumbuh, jawabannya juga istaghfirillah. Yang kelima datang, bertanya, mengadu tentang tidak ada sumber mata air, air tidak keluar dari sumbernya. Beliau jawab sama, istaghfirillah. Orang-orang bertanya, kenapa? Kenapa jawabannya cuma satu? Aduannya berbeda 5. Beliau jawab dengan surah Nuh. Jelaskan. Dengan cerita ini bisa jadi modal untuk, bisa jadi bahan untuk kalian jadikan ceramah tentang babul istighfar. Nah, jadi benar, ada satu ijazah kalau ada orang menikah belum dapat keturunan, baca istighfar astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara 70 kali setiap hari habis sholat tahajud. Itu mujarrab. Mujarrab artinya teruji. Baca istighfar astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara setiap hari habis sholat tahajud 70 kali. Dia rutinkan itu, suami dan istri sholat tahajud baca itu 70 kali setiap habis tahajud, istiqomah tiap hari. Kecuali kalau istrinya lagi haid, nah makanya suaminya saja. Istrinya lagi berhalangan, suaminya saja. Itu yang baca itu, insya Allah tidak lama Allah akan berikan dia keturunan. Jadi, saya ulangi, barang siapa yang baca istighfar astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara setiap hari habis tahajud 70 kali, insya Allah Allah akan segera berikan dia anak keturunan. Dan itu mujarrab, teruji, sudah banyak yang membuktikannya. Dari mana dasarnya? Tuh, nih dasarnya. Kenapa astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara? Karena dalam ayat ini Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada kalimat innahu kana ghaffara. Makanya istighfarnya astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Di antara faedahnya apa? Tuh, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Untuk anak. Untuk anak keturunan. Nah, al-thani yang kedua. Qala ba'dul 'arifin min anfa'il azkar li ahli hadzal zaman bil khusus al-iktsar min al-istighfar wa min as-salah wassalam 'ala an-nabiyil mukhtar. Sebagian orang yang dekat dengan Allah, hamba-hamba yang dekat dengan Allah berkata,
min anfa'il azkar, termasuk zikir yang paling bermanfaat li ahli hadzal zaman bil khusus, khususnya untuk orang yang hidup zaman sekarang ini. Termasuk zikir yang paling manfaat untuk orang yang hidup di zaman sekarang ini adalah al-iksar minal istighfar, memperbanyak istighfar, wa minas shalah wassalam ala nabiyil mukhtar, dan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang melazimkan istighfar, artinya banyak membaca istighfar, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar dari kesempitan, dan Allah akan berikan dia kesenangan sebagai pengganti kesusahannya, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Beliau bersabda dalam hadisnya, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang melazimi istighfar, barang siapa yang banyak baca istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan untuknya min kulli dhiqin makhraja. Setiap yang sempit dari urusannya, Allah akan berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan hilangkan setiap kesumpangannya, Allah ganti dengan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi yang lagi sumpah, yang lagi galau, banyak istighfar. Itu obat penghilang kesumpahan, kata Nabi. Yang rezekinya lagi sempit, orang tuanya lagi susah dapat kerjaan, orang tuanya susah dapatkan rezeki, sempit rezekinya, kalian banyak-banyak istighfar, akan dibukakan jalan oleh Allah dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, asalis yang ketiga, al-istighfar bimanzilatil ghusli wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil thib. Istighfar itu seperti mandi, membaca sholawat seperti pakai minyak wangi. Faman kana katsiraz dzunub, maka barang siapa yang banyak dosa, fal afdallahu al-istighfar, maka lebih bagus dia banyak-banyak istighfar. Wa illa, maka kalau tidak, wa fassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdallahu, maka lebih baik dia banyak sholawat. Tapi kayaknya kita ini banyak-banyak dosa lah kita. Tapi lebih bagus dua-duanya. Kan kita kan kalau mau sholat, kalau kita mau berjalan kan mandi baru pakai minyak wangi kan. Berarti kita istighfar dulu baru sholawat. Istighfar seperti mandi, membersihkan badan. Kalau mandi membersihkan badan dari daki, kalau istighfar membersihkan badan dari dosa. Sholawat itu seperti minyak wangi. Siapa yang menciumnya? Allah, malaikat, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wangi, dirinya wangi di sisi Allah dan di sisi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang banyak sholawat wangi badannya, yang banyak istighfar bersih badannya. Alangkah bagusnya kalau dikumpulkan dua-duanya, bersih dan wangi. Ar-rabi' yang keempat, minal ma'thur, termasuk yang diriwayatkan, anna man istaghfara Allah kulla yawmin lil mu'minin wal mu'minat 27 marrah. Sesungguhnya barang siapa yang membaca istighfar kepada Allah setiap hari untuk orang yang beriman laki-laki perempuan 27 kali, sara, maka orang itu minal ubbad, termasuk orang ahli ibadah, alladzina bihim yurhamul khalqu, yang mana sebab dia, berkat dia, makhluk Allah mendapatkan rahmat. Jadi dia menjadi orang yang sebab makhluk mendapat rahmat, apalagi dianya. Makhluk Allah saja mendapat rahmat gara-gara dia, apalagi dianya. Siapa itu? Orang yang baca istighfar untuk mukminin mukminat sehari 27 kali. Wa bihim yumtarun wa yurzaqun. Bukan hanya makhluk Allah dapat rahmat sebab dia, bahkan hujan akan diturunkan oleh Allah. Kalau susah turun hujan, artinya kemarau, Allah akan turunkan hujan berkat dia. Dan Allah akan murahkan rezeki untuk hamba-hambanya.
makhluk-makhluknya berkat yang baca istighfar 27 kali. Kalau orang saja akan dimudahkan rezekinya, akan diberi hujan, akan dirahmati, apalagi dianya. Apa doanya? Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'min. Nah, seperti yang kalian baca habis sholat kan udah tuh 15 kali kan? Habis subuh 3. Zuhur, asar, maghrib, isya kan 3 kali 5, 15. Berarti tinggal tambah berapa? Tinggal tambah 12. Kan 27. Kan kalian baca astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun kepada Engkau yang Maha Agung. Li untuk saya, wa li walidayya dan untuk kedua orang tua saya. Wa li ashabil huquqil wajibati alayya dan orang-orang yang mempunyai hak yang wajib atas saya. Wa li masyayikhi dan untuk guru-guru saya. Jami'il muslimin dan untuk semua orang Islam, muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Islam laki-laki perempuan, beriman laki-laki perempuan. Nah, itu kalian sudah baca, udah bagus. Habis sholat 3 kali, 5 kali sholat berarti 15. Tinggal tambah berapa? Tambah 12. Habis duha baca 3. Ya. Habis tahajud baca 3. 6. Habis qobliyah ba'diyah baca 3. Selesailah 27. 27 kali hanya membaca itu, kalian menjadi sebab orang dapat rahmat, orang dapat rezeki, orang mendapatkan hujan dari Allah SWT. Apalagi yang bacanya. Itu jangan tinggalkan nih. Ya, diamalkan. Mudah. Tidak sulit. Pokoknya, apalagi lebih ya, apalagi lebih. 27 itu minimal. Apalagi lebih. Berarti intinya gini, Banat. Intinya, habis sholat 5 waktu kan kalian baca. Habis tahajud kalian baca. Habis duha baca. Habis qobliyah ba'diyah baca. Oh, lebih malah. Qobliyah ba'diyah berapa setiap hari kan? Minimal aja 5 kali sholat tuh qobliyah ba'diyah. Yang tak pernah ditinggalkan Nabi kan? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu udah 5 dah. Kali 3, 15 lebih sudah. Ya. Nah, itu yang muakkadah yang tak pernah ditinggalkan Nabi. Belum lagi qobliyah ba'diyah yang ghairu muakkadah. 4 rakaat sebelum asar. Ya kan? 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Mau tambah banyak tambah bagus. Al-khamis yang kelima, qala Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, wa ataitu marratan li salatil jumu'ah bi jami'i Shibab. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pada suatu kali mendatangi Masjid Jami' Shibam untuk salat Jumat. Shibam itu salah satu kota di Hadramaut. Beliau pergi ke Masjid Jami'nya untuk salat Jumat. Fajalastu, maka saya duduk bijanibil Habib Umar bin Muhammad bin Sumaid. Yang benar itu bin Sumaid, itu yang benar. Cuman untuk gampang nyebutnya bin Smith gitu. Aslinya bin Sumaid. Nih, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sumaid. Kata Habib Hasan, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau duduk di sampingnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid waktu sholat Jumat di Masjid Jami' Shibab. Apa kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Fasami'tuhu, maka saya mendengar Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sumaid itu yagra'u, membaca bainal khutbatain, antara dua khutbah Jumat itu kan ada ulama yang mengatakan kan Nabi bersabda di hari Jumat itu ada satu waktu yang mana kalau orang berdoa di waktu itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ada ulama yang bilang habis asar, ada ulama yang bilang antara dua khutbah. Nah, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, saya mendengar Habib Umar bin Muhammad bin Sumaid membaca di antara dua khutbah itu apa? Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Yang kalian baca biasa doa Abdul Latif. Sayyidul Istighfar itu artinya tuannya, pimpinannya istighfar, istighfar yang paling afdal. Apa istighfar yang paling afdal? Kan kita biasa bacanya astagfirullahaladzim kan gitu. Istighfar yang paling afdal itu apa, Banat? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling afdal itu. Itu beliau baca antara dua khutbah. Ustaz,
membaca nama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sumait. Ini ingat Habib Bahar bin Sumait ya. Kita doakan ya sama-sama. Mudah-mudahan Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas, Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait, mudah-mudahan dijaga oleh Allah SWT, ditolong oleh Allah SWT, diberi kemenangan oleh Allah SWT, panjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehatul afiat, dijadikan hamba-hamba yang Allah selamatkan, Allah ridhoi dari dunia sampai akhirat. Al-hajin niat kulli niatin salih wa nawasaluna salihun ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. As-sadis, yang keenam, hasal Habib Alawi bin Syihab ala al-iktsar min al-istighfar khususan bil warid min qawli rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Al-Habib Alawi bin Syihab hassa artinya memotivasi, mendorong, sangat menganjurkan. Siapa Habib Alawi bin Syihab ini mana? Habib Alawi bin Syihab ini kakek daripada Habib Abdullah Syihab. Habib Abdullah Syihab yang baru meninggal di Tarim, yang mendapatkan julukan Ainu Tarim. Ya. Itu Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi. Tahu tak Habib Alwi ini? Dulu di masa belajarnya, beliau ini orang yang dapat ilmu laduni dari Allah. Ilmu laduni. Kenapa? Karena saking luar biasanya khidmah sama gurunya. Beliau punya suatu istiqomah dalam mengabdi kepada gurunya, yaitu tukang buatkan kopi gurunya. Tiap gurunya ngajar, buatkan kopi, barokah. Jadi orang alim, jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah khidmah kepada gurunya ini Habib Alawi bin Syihab. Beliau memotivasi, mendorong, menganjurkan untuk memperbanyak istighfar, khususnya dengan istighfar yang telah datang dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali, lailan wa nahara, di malam hari dan di siang hari. Apa artinya Rabbighfirli? Wahai Tuhanku, ampuni aku, warhamni, dan sayangi aku, wa tub alayya, dan terima taubatku. Istighfar ini biasa kita baca kalau bulan Rajab nih. Kan? Masuk bulan Rajab kita baca ini biasanya. Nah, tapi kata beliau dibaca setiap hari, usahakan malam 70, siang 70. Wa qala, dan beliau berkata, wa amalu katsirin min salafina, dan amal kebanyakan daripada pendahulu kita orang-orang yang soleh, yaitu nabihi, mereka membaca istighfar itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ba'da salatil isya, setelah salat isya. Man istaghfara kadzalik fi syahri Rajab. Aduh, barang siapa yang membaca istighfar itu di bulan Rajab, harramahullahu jasadahu 'alan nar. Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi barang siapa, kata Al-Habib Alwi bin Syihab, barang siapa yang membaca istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, artinya wahai Tuhanku, ampuni aku dan sayangi aku dan terimalah taubatku, bulan Rajab 70 kali, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu kalau yang bacanya bulan Rajab. Nah, tapi beliau juga menganjurkannya untuk dibaca setiap malam habis isya. Nah, khusus untuk di bulan Rajab, yang mengamalkan itu Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Allah yusallimuna minan nar. Nah, babu fadlis salat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdzir min tarkiha. Sekarang masuk ke bab selanjutnya, itu bab tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdzir, dan peringatan atau wanti-wanti min tarkiha, daripada meninggalkan salawat kepada Nabi. Al-awwal, yang pertama, ittafaqal ulama bersepakat ala anna jami'al a'mal minhal maqbul wal mardud. Sesungguhnya semua amal-amal ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad, fa innaha magtu'un biqabuliha, karena sesungguhnya salawat itu pasti diterima. Kenapa? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling utama itu, yang paling afdol adalah salat 5 waktu. Zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah, karena memang ada dalilnya.
Amalan yang paling afdal itu sholat 5 waktu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal?" Amalan apa yang paling utama? Nabi jawab, as-sholat ala waktiha. Sholat pada waktunya, kata Nabi. Sholat 5 waktu pada waktunya. Kemudian beliau tanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi? Nabi jawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, summa ayyu, kemudian apa? Al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu ada hadisnya. Kalau zikir paling afdal la ilaha illallah, memang ada hadisnya. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Apa dalilnya? Afdalu ma qultuhu, perkataan yang paling afdal yang saya katakan, wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah, itu la ilaha illallah. Jadi memang amalan yang paling afdal itu salat 5 waktu, zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Tetapi tidak ada satu amalan pun yang pasti diterima oleh Allah kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang membaca salawat itu riya, pamer, tidak ikhlas, ingin dipuji orang, pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du syu'ara, sebagian ahli syair berkata, adimis salata 'ala an-nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'ala an-nabi Muhammadi. Apa kata sebagian ulama? Adimis salata 'ala an-nabi Muhammadi. Adimis salata, selalulah kamu berselawat, 'ala an-nabi Muhammadi, kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman, maka salawat itu diterima pasti, bighairi taraddudi, tanpa diragukan lagi. A'maluna, amal-amal kita, bainal qabuli wa raddiha, antara dikabulkan atau ditolak, antara diterima dan ditolak amal-amal yang lain. Illa salata 'ala nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian buka Al-Qur'an mana, dari awal sampai akhir, ketika Allah memanggil nabi yang lain, Allah panggil namanya. Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki menulis suatu kitab namanya Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Ajib tuh kitabnya. Itu kitab menceritakan tentang keutamaan Nabi Muhammad. Al-Insanul Kamil. Enak bacanya. Tambah kenal kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tambah kenal, tambah rindu, tambah sayang. Di situ beliau sebutkan, apa kata beliau? Saya pernah baca tuh. Kata beliau, ketika Allah memanggil nabi yang lain, Allah panggil namanya. Betul, dalam Al-Quran coba kalian lihat. Allah panggil Nabi Adam, bagaimana manggilnya? Ya Adam, kan gitu. Nabi yang lain, ya Nuh, ya Isa, ya Yahya, ya Zakaria, semua dipanggil namanya. Tapi tidak ada Allah manggil ya Muhammad, tak ada. Allah tak pernah memanggil ya Muhammad. Bagaimana Allah memanggil kekasihnya? Bagaimana Allah memanggil idola kita? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah. Atau panggilan yang kedua, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Tuh. Itu menunjukkan Allah lebih memuliakan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain. Nabi dan Rasul yang lain mulia di sisi Allah, tapi Allah lebih memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Sayyid Muhammad Maliki dalam kitab Al-Insanul Kamil? Apa kata beliau? Allah kalau memanggil Nabi Muhammad, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Tapi kalau Allah menceritakan siapa itu Nabi Muhammad, bukan manggil ya. Allah menceritakan siapa itu Nabi Muhammad, Allah sebut nama beliau, dan Allah sebut gelarnya, titelnya. Coba lihat dalam Al-Quran buktinya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Apa artinya? Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Allah sebut namanya kan? Allah bukan manggil, Allah ceritakan siapa itu Nabi Muhammad. Ini Allah cerita nih. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Allah sebut nama, Allah sebut gelar. Tuh, itu menunjukkan.
Tak pernah Allah sebut nama Nabi Muhammad, Allah tak sebut gelarnya, tak pernah. Mana lagi dalilnya? Dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, kan? Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah tuh. Allah sebut nama, Allah sebut gelar. Mana lagi dalilnya dalam Al-Quran? Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tuh. Wa ma Muhammadun, makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu, kata Allah, aba ahadim min rijalikum, abah dari seorang laki-laki dari kalian, walakin Rasulullah, tetapi beliau seorang utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Allah sebut nama, Allah sebut gelar. Itu kalau Allah menceritakan beliau. Tapi kalau Allah manggil, tidak pernah ya Muhammad. Harus dibedakan ya. Ketika Allah manggil bagaimana tadi? Ya ayuhan nabi atau rasul. Itu kalau tapi kalau Allah menceritakan, Allah sebut nama dan Allah sebut gelar. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Maka kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Naam. Itu diantara sekelumit bukti bagaimana Allah lebih memuliakan Nabi Muhammad dibanding makhluk yang lain. Al-thani, yang kedua, lamma khalaqallahu subhanahu Hawa, nadharah Adam ilaiha faqala ya Rabbi zawwijni minha. Ketika Allah menciptakan Siti Hawa, Nabi Adam melihat kepada Hawa. Nabi Adam pun berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, zawwijni minha, nikahkan aku dengan Hawa. Kata Nabi Adam. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma mahruha ya Adam, apa maharnya Adam, dan apa maharnya untuk kamu menikahi Hawa? Faqala ya Rabbi ma'alam. Adam menjawab, wahai Tuhanku, saya tidak tahu apa maharnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam, salli ala Muhammad 10 marrat. Salawatlah kamu kepada Muhammad 10 kali. Fasalla Adam alaihi, maka Nabi Adam pun bersalawat kepada Nabi Muhammad, kama amarahul jabbar jalla jalaluh, sebagaimana Allah yang maha perkasa menyuruhnya untuk salawat 10 kali. Fazawwajahu Allah subhanahu minha, maka Allah pun menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan mahar 10 kali solat. Bayangkan tuh, Nabi Muhammad belum diciptakan sama Allah, tapi Allah sudah kenalkan kepada Nabi Adam tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salis, yang ketiga, qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkata, fi tarjamati Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadili. Di dalam terjemah, di situ bukan artinya terjemah. Terjemah itu artinya di dalam riwayat hidup, manaqib artinya. Riwayat hidup tentang Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadili, Imam Syadili. Jadi Imam Asy-Sya'rani bercerita tentang Al-Imam Asy-Syadili rahimahullahu. Qala Abul Mawahib, Imam Asy-Syadili berkata, ra'aitu sayyidal alamin sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Muhammad SAW, kata beliau. Padahal hidupnya lain zaman, jauh zamannya, tapi beliau melihat Rasulullah SAW. Di sini tidak disebutkan dalam mimpi itu, ra'aitu sayyidal alamin. Tidak dikatakan ra'aitu fil manam. Kalau ra'aitu fil manam berarti mimpi. Ini tidak, ra'aitu sayyidal alamin, berarti melihatnya secara yaqadzah, artinya dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Banyak ya wali-wali Allah mendapatkan kemuliaan seperti itu. Orang kalau sudah mimpi Nabi pasti akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Allah yarzuquna dzalik. Semoga Allah berikan kita hal tersebut. Apa sabda Nabi? Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Kata Nabi, man ra'ani fil manam, maka barang siapa yang bermimpikan aku, melihat aku dalam mimpi, fasayarani fil yaqadzah, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Pasti itu. Yang mimpi Nabi pasti sebelum dia meninggal pasti dia akan melihat Nabi dalam keadaan sadar, Nabi datang kepada dia. Nah, Imam Syadili berkata, saya melihat
Sayyidul Alamin, pimpinan alam semesta itu Nabi Muhammad SAW. Faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salatullah asyran liman shalla alaika marrah wahidah. Allah akan memberikan balasan 10 kali salawat kepada orang yang salawat kepadamu 1 kali. Kan Nabi bersabda kan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, kan begitu hadisnya. Barang siapa man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan kirimkan salawat untuknya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat. Kata Imam Al-Mawahib Syadzili, salawat dari Allah untuk orang yang bersalawat kepadamu sekali, Allah balas 10 kali. Imam Syadzili bertanya, hal dzalika liman kana hadiral qalbi, apakah yang seperti itu dibalas dengan 10 salawat itu orang yang salawatnya hatinya lagi hadir khusyuk? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Bal huwa likulli musallin alayya, itu balasan bagi setiap orang yang salawat kepadaku walau ghafilan, walaupun dia salawatnya lagi lalai, mulutnya ngoceh, pikirannya kemana-mana. Muhammad, pikirannya ke lauk, pikirannya ngantri kamar mandi, pikirannya takut terlambat, ini segala macam, pikirnya kemana-mana, mulut ngoceh. Yang seperti itu aja salawatnya Allah balas dengan 10 rahmat. Fayu'tihillahu amsalal jibal, maka Allah akan memberinya seperti gunung-gunung minal malaikah, dari malaikat, mana tadi itu? Seperti gunung-gunung dari malaikat. Allah akan memberinya seperti gunung. Siapa yang seperti gunung itu? Malaikat. Allah akan berikan orang yang bersalawat kepada Nabi itu malaikat yang seperti gunung. Tad'u lahu, yang mana malaikat itu selalu mendoakan dia, wa tastaghfiru lahu, dan minta ampun untuk dia. Itu bagi orang yang tidak hadir hatinya, lalai kemana-mana pikirannya. Fa amma idza kana hadiral qalbi, maka ada pun orang yang salawat dengan hatinya hadir, penuh dengan rindu cinta kepada Nabi, fala ya'lamu thawaba dzalik illallah taala, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah taala. Berarti orang yang salawat 1 kali, jadi orang yang salawat 1 kali kepada Nabi Muhammad dalam keadaan lalai, tidak khusyuk, tidak hadir hatinya, itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali salawat. Adapun orang yang salawat hatinya khusyuk, maka balasannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang Nabi sampaikan ketika Al-Imam Asy-Syadzili melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung banget kita yang masih diberi umur oleh Allah untuk banyak-banyak bersalawat. Ya, lagi jalan nanti baca salawat. Lagi jalan pakai motor, jalan pakai mobil, atau jalan kaki menuju ke musholla, gerakkan tangan, ambil tasbih, baca salawat. Tuh, bayangkan 1 salawat, riya aja, riya, lalai, tidak khusyuk, 10 balanya. Apalagi dalam keadaan rindu, salawat sambil rindu, sambil berangan-angan yang kuat ingin jumpa Nabi. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan selama masih diberi Allah kesempatan. Nah, Ar-Rabi' yang keempat, as-salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhu man la syaikha lahu. Salawat kepada Nabi adalah guru bagi orang yang tak punya guru. Fala tahtaju ila syaikhin wala ila hudur. Maka salawat itu tidak perlu guru, tidak perlu hadir hati. Wabil hudur akmal. Tapi kalau hatinya hadir khusyuk, itu akmal, lebih sempurna. Ya, orang yang tidak hadir hatinya tidak khusyuk aja, itu salawat sudah manfaat untuk dia. Kalau hadir hatinya akmal, itu lebih sempurna. Wala yubtilu harriya, wala yubtilu harriya. Salawat tidak bisa dibatalkan pahalanya dengan riya, pamer. Artinya orang salawat ingin dipuji sama orang, dapat pahala masih dari Allah. Saking mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah. Makanya ketika kalian misalnya jaga toko, ya, ada di suatu tempat itu yang jaga tokonya suka baca salawat. Jadi ketika dia melayan itu salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika ada orang yang membelanja kepada dia, yang mengajak ngomong tidak manfaat, salawat dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, begitu deh. Ketika ditanya harga berapa, ini sekilo 20.000. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika diajak bicara yang tidak manfaat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, begitu sama dia. Ketika ditanya beli 2 kilo ya, selawat terus selawatnya. Nah, jadi
Biarpun riak. Ente misalnya ada teman lewat nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar ente dibilang Jawa, pahala dapat. Jangan. Atau ini gini, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kau lebay benar? Dapat, biar lebay. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Saking dicintainya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang banget. Sayang kalau waktu kita berlalu tidak ada manfaatnya. Nah, minimal target minimal sehari. Kata ulama kan minimal kan 300 selawat. Minimal 300. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang Qasidah Rahman satu hari 25.000 selawat. Jadi kalau nanti beliau paling dekat dengan Nabi, jangan iri. Allah dekatnya gak Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu dengan Nabi ya. Ngapa kami ini jauh? Wajarlah beliau selawatnya 25.000 satu hari. 25.000. Di Jawa ada seorang wanita soleha satu hari baca selawat 10.000. Masih hidup orang 10.000. Nah, kalau kita tidak bisa minimal satu hari jangan kurang 300 kata ulama. Kita 300 juga orang awam minimal. Kenapa 300 kata ulama? Kalau belum sampai 300 belum banyak. Itu bagi orang awam. Santri 300, malu jadi santri. Jangan aku jadi santri lah. Kalau satu hari cuma 300. Apa beda itu sama orang awam? 1.000 minimal jadi santri. Minimal 1.000. Gampang 1.000. Habis sholat itu kan baca. Kan? Di subuh 100. Zuhur, asar, maghrib, isya, maulud 50 300 dah. Ini nyantai-nyantai. Dapat 1.000 satu hari sebelum tidur. 100 kali itu Ustaz pernah duduk baca 100 kali. Ustaz lihat 5 menit 100 kali. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat bacanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. 100 kali 5 menit dapat. Biasanya ya. Enggak tahu lah kalau kalian ya. Kalau Ustaz biasanya itu kalau pakai yang ketik-ketik itu sering lupa. Tapi kalau pakai tasbih ini sering ingat. Kalau pegang tasbih itu mengingatkan kita untuk baca. Lagi pegang tasbih. Sayang kalau tidak selesaikan 100 itu sayang nanti hilang kan. Kalau pegang ketik-ketik itu biasanya sering lupa. Kadang pada udah ngomong tuh hilang aja. Macam cincin kan. Kadang lalai. Tapi kalau pegang tasbih sering ingatnya. Mungkin karena berkah para ulama kan pegang tasbih ulama dulu kan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu sampai sekarang di tempat tinggal beliau di Tarim itu masih ada tasbih beliau 1.000 dimasukkan dalam lemari kaca. Tasbihnya 1.000 panjang. Ya, mudah-mudahan kita dapat ziarah, khususnya ziarah Rasulullah SAW. Ya, baca salawat, tasbih. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فأتب علينا توبة تغسل كل حوبة استر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى الرسول نهضى بكل سولي مصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب لدى طش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي dan kasiran daim mahabbatin nasaim. Mulai malam ini Ustaz kasih kalian mujahadah. Mujahadah itu artinya melatih diri. Ustaz kasih inti mujahadah tak ada berat-berat. Keseharian kalian udah biasa tuh sholat 5 waktu, tahajud, segala macam itu enggak. Ustaz kasih kalian mujahadah mulai malam ini, jangan tidur malam kecuali udah baca sholawat 1.000 kali dalam satu hari itu. Artinya bukan nanti pas mau tidur sholawat 1.000 kali, enggak. Dalam satu hari itu ente sholawatnya 1.000 kali gitu. Pokoknya dari pagi sampai malam 1.000. Dicicil. Habis subuh 100 nih, habis duha misalnya 100. Habis zuhur 40, habis sebelum tidur siang 40, 300 sampai pokoknya malam sebelum tidur ente ingat, hitung hari ini anak sholawat berapa ya, hitung ente
Oh belum 1000, jangan tidur. Selawat dulu, hampir 1000. Mujahadah. Tugas dari Ustaz. Tidak ada hukumannya, tidak ada. Tugas lillahi ta'ala. Atau hari 1000. Dalam waktu 1 pekan. Malam Kamis depan naik 1500. Sama Ustaz sama kalian juga. Sama kita. Ini Ustaz begini biar kita sama-sama mengamalkan. Ya. Tamam? Hai bil wara, tamam? Kulayum kam? Alam. 1000. Cicil. Malam sebelum tidur, pokoknya sebelum tidur ingat dulu. Oh, belum selawat. Kalau bisa lagi selawat tuh, hadirkan hatinya rindu sama Nabi. Ya Allah, anak selawat ini anak pengen jumpa Nabi ya Allah. Anak pengen mimpi Nabi ya Allah. Anak pengen melihat Nabi Muhammad dalam mimpi, rindukan hatinya. Selawat sambil rindukan kepada Nabi. Nah, malam Kamis depan kita naikkan 1400. Gitu. Tamam? Oke. Mudah-mudahan kita dekat dengan Nabi. Dicintai Nabi. Mencintai Nabi bagus. Mencintai Nabi itu bagus. Dicintai itu lebih bagus. Allah Nabi SAW. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan stres? Tadi udah jawab kan? Banyak-banyak istighfar, ngaji Quran, ya, istighfar, ngaji Quran. Nah, itu obatnya stres. Dan juga di antara obat stres selain istighfar, ngaji Quran, apa lagi? Lihat kalau urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Orang kan kadang stres itu urusan dunia, Banat. Dia kena musibah, kena ujian, maka lihat orang yang di bawah kita. Maksudnya apa? Ketika kita kena ujian, tidak punya duit misalnya, sumpah duit tidak ada mau beli ini. Ingat Banat, ada orang di bawah kita. Dia udah tidak punya duit, tidak punya kaki, tidak bisa jalan. Kan? Kita alhamdulillah punya kaki, bisa jalan. Ada orang, kita tidak punya duit nih. Ada orang punya duit, tapi dia tidak bisa makan macam-macam. Cuman makan kentang, tak bisa makan nasi, tak bisa makan lauk. Kita alhamdulillah bisa masuk semuanya. Alhamdulillah. Kita tidak punya duit, misalnya sumpah tak punya duit nih. Sumpah banyak gangguan ini segala macam. Ada orang la yamutu wa la yahya, tidak bermutu menghabiskan biaya. Duit banyak tapi koma di rumah sakit. Hidup enggak, mati pun tidak. Nah, makanya kalau urusan dunia lihat yang di bawah kita. Ketika kita dapat ujian, Banat dapat ujian cobaan besar, ingat, ini semua kita, semua orang yang hidup di dunia, Nabi Muhammad SAW, kekasihnya Allah, diuji sama Allah, apalagi kita. Nih semua nih. Dan siapapun Banat, yang kalian lihat tuh, coba tengok tuh, enak hidupnya di dunia, bahagia. Siapa bilang? Dia juga ada ujiannya, cuman dia tutup. Cuman dia tidak mau nampakkan. Nih kita semua nih, ada ujian tidak hidupnya? Semuanya ada. Cuman mereka tutup, tidak mau nampakkan. Ada yang diuji dari ini, ada dari orang tua, ada dari saudara, ada dari keluarga, ada dari harta, ada dari kesehatan, macam-macam. Semua ada ujiannya. Cuman mereka tidak mau cerita, tutup. Nah kalau orang tidak mau cerita, ngapain dia cerita? Kalau mau cerita sama Allah aja ngadunya, Allah berikan solusi. Ente ketika cerita susah sama orang, susah nih, lucu ente, orang tuh juga susah. Makanya curhat sama Allah SWT saja, tampakkan kesenangan. Makanya nih Ustaz kasih tahu, Banat, perhatikan, banyak manusia ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya, banyak manusia ini dia sering menceritakan kesusahan tapi tidak menceritakan kenikmatan. Padahal susah itu jarang datang, yang tiap hari datang tuh nikmat. Dan yang Allah suruh itu menceritakan kenikmatan, bukan ceritakan kesusahan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu dalilnya.
dalam surah Wadduha. Apa artinya? Wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, fahaddis, maka ceritakan, tampakkan, nyatakan. Allah suruh ceritakan nikmatnya, bukan suruh ceritakan kesusahannya. Nikmat tiap detik datang kepada kita, ujian jarang-jarang. Kok sering ujian yang diceritakan, kesusahan diceritakan, bukan nikmat. Seharusnya ceritakan nikmat. Kenapa? Satu, perintah Allah. Nomor dua, karena itu yang sering datang kepada kita, bukan kesusahan. Nah, Ustadz, anak mau tanya, nenek anak Syarifah, suaminya bukan Sayyid, bukan Habib. Mama anak putus asa, ya mama itu bukan Syarifah. Dan apakah anak cucunya juga dikatakan putus asa? Iya, kalian ente bukan Syarifah. Mama ente bukan Syarifah, ente juga bukan Syarifah. Nah, ya karena ditanya usah jawab biar jelas. Ustaz, apakah sama kalau tasbih itu kita bawa, kita gelangkan tangan kita sama dengan baca sholawat atau istighfar? Jadi gini ceritanya. Tapi lebih bagus dia pakai ya. Ada seorang wali Allah mimpi Nabi Muhammad SAW, minta hadis langsung dari Nabi dalam mimpinya. Kalau tidak salah itu Imam Asyadili ini mimpi Nabi, yang minta sama Nabi hadis langsung. Nabi bilang dalam hadisnya, selama bau kopi ada dalam mulut seseorang, malaikat selalu istighfar untuk dia. Kemudian yang kedua, selama tasbih ada bersama dia, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang bertasbih walaupun tasbihnya tidak dipakai. Yang ketiga, ketika dia menziarahi wali Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka itu dia lebih baik daripada beribadah sunnah, lebih baik daripada dia beribadah sholat sampai badannya terputus-putus sekalipun. Maka itu lebih afdal dia, lebih besar keutamanya dia ziarah kepada wali Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Itu tidak bisa dijadikan dalil, cuman boleh diamalkan. Kenapa? Karena dari dalam mimpi dapatnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Assalamualaikum Ustaz, apa sebab ada amal yang mana amalan itu tidak diterima? Banyak penyebabnya. Makan haram bisa tidak diterima amal, atau syarat dan rukunnya kurang, salah malah mengerjakannya, juga tidak diterima amalnya. Ustaz, kenapa kalau nikah harus pakai mahar? Tidak harus pakai mahar. Nanti pembahasannya panjang dalam bab nikah. Kelas 3 Sanawi itu pembahasannya. Kalau sampai panjang pembahasannya. Rukun nikah itu 5, Banat. Rukun nikah itu 5. 1, laki-laki yang mau nikah ada. 2, perempuan yang mau nikah. Tidak harus ada di situ. Yang penting orang itu hidup gitu. Terus wali, 2 orang saksi, sama ijab kabul. Ijab kabul. Semangat benar nyebut kabul. Itu 5 aja. Laki-laki yang mau nikah, perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Mahar tidak wajib. Kalau ada perempuan bilang sama walinya, nikahkan saya tanpa mahar, sah nikahnya. Kalau perempuan bilang sama walinya, Pak atau Kek atau Bang, nikahkan saya tanpa mahar, sah nikahnya, dinikahkan tanpa mahar, boleh. Ustaz, ada amalan biar hati tenang dan pengen nangis biar hilang, tak pengen nangis gitu. Ya tadi itu istighfar, ngaji. Bangunlah ini bangun tahajud tuh, awal-awal sedikit. Sebelum Ustaz bangun kan kalian bangun dulu. Ustaz kan bangun setengah jam sebelum subuh. Sebelum itu kalian bangun jam 3 bangun wudu, istighfar SAW. Astaghfirullahaladzim. Jangan kalian lakukan Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ya, aja istighfar, ngaji, sering-sering enak banget. Macam ngaji tengah malam jam 3 tuh, nikmat artinya. Karena lagi sepi, dia lagi berdua-duaan dengan Allah, bercengkrama, nikmat.
Ustaz, apa hukumnya memakai barang yang tidak diketahui pemiliknya? Saat kita tanya tidak ada yang tahu. Jangan dipakai dulu, kasih pengumuman di situ setahun. Ada barang orang atau duit orang hilang, jangan kalian ambil. Kecuali barang yang udah memang tak ada dicari, ya misalnya duit 100 rupiah, siapa yang cari ya? Kalau sekiranya masih dicari itu jangan, tulis pengumuman di situ, ada duit hilang di sini. Tidak boleh langsung dipakai, kosong. Bagaimana dosa orang yang tidak berteguran? Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi orang Islam an yahjura akhahu, yang tidak tegur sapa dengan saudara muslim lainnya fawqa thalath, lebih dari 3 hari. Itu kalau urusan dunia ya. Kalau urusan akhirat tidak apa-apa. Kalau urusan akhirat tidak apa-apa. Nabi pernah tidak tegur 3 orang selama 50 hari. Karena urusan akhirat, urusan agama. Jadi kalau ada orang tidak berteguran 3 hari gara-gara urusan dunia, gara-gara ngejek-ngejek, ngolong-ngolong, gurau-gurau, tak tegur lebih dari 3 hari, maka setiap detiknya dosa. Jangan sampai lewat dari 3 hari. Maka kalau ada yang tak teguran, kasih tahu Ustaz, kasih kertas, namanya bulan, Ustaz panggil ke depan. Jangan sampai tak teguran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tak teguran tu, apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Kata Nabi Muhammad, innar rahmata, sesungguhnya rahmat Allah, la tanzilu, tidak turun, ala qaumin, kepada suatu kelompok orang, fihim, yang di dalamnya qati'ur rahim, ada orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi satu kelompok, satu tempat tinggal nih bisa dapat rahmat kalau ada orang yang memutuskan silaturahmi. Apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam Nasihat Diniyah? Kalau sekelompok orang saja bisa tidak dapat rahmat gara-gara dia, apalagi dianya sendiri. Bagaimana Allah murka kepada dia? Makanya jangan sampai kita tidak dapat rahmat gara-gara orang tidak teguran. Kalau tidak ada teguran, kasih tahu Ustaz. Nih, ada orang minta baca doa tibil gulub. Itu umiknya siapa tahu kan? Tahu tak? Umiknya? Umiknya Azza tu. Syarifah siapa tahu? Harisa. Al-Fatihah. An Allah yashfi Syarifah Hanisata bint Husain Al-Mahdali wa Muhammad Arifin bin Rustam wa jami'a mardana. An Allah yashfihim shifaan tamman ajilan shifaan la yughadiru saqama wa anna Allah yarzuquhum tul al-umur fi ar-ridha wal barakah fi as-sihha wal afiyah fi at-ta'am wa yaj'aluhum min as-salihin wa salihat. والفاتحة كذلك لفاطمة بنت فضلي أن الله يرزقها الذريات الصالحين والصالحات الطيبين الطيبات في لطف وخير وعافية على هذه النيات كل نية صالحة ومن وسلم صلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين الفقهاء المحدثين القراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين وإلى أرواح أولياء الله أجمعين ثم إلى رسلنا الإمام المهاجر الله أحمد بن سوسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسليم وفريم جميع سادتنا البعلوي ثم إلى جميع أولياء الله عباد الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا الذين كتبت أسماءهم وأقوالهم في هذا الكتاب المبارك ثم إلى أروى الحبيب حسين بن أحمد القدري عبد الرحمن بن حسين القدري حبيب عندوس بن عبد الرحمن عندوس ثم إلى روح أمي شريفة حفصة بنت عمر القدري ثم إلى روح أمي الحبيب عمر بن أبي بكر المطهر ثم إلى روح الحبيب حسن بن أحمد بن حسين بن محمد علي والملك جميع مشايخنا صليهم فريم ثم إلى الحبيب صالح بن علي بن الحداد بن الحبيب مصطفى بن صالح الدر زوجتيهما ثم إلى روح الشريفة راضية بنت عبد الرحمن البيتي ثم إلى أرواح اذكرنا أمواتكن. أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكن عليهم الجنة برحمته وأن الله ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والآخرة وأن الله يرزقنا وجميع آبائنا وأمهاتنا جميع مشايخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا طول الأمور في الرضا والبركة وفي الصحة والعافية وفي الطاعة والعبادة
وحسن الخاتمة عند الموت بلطف وخير وعافية، والأرزاق والقوة الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة بجاه خير البرية والسادة العلوية، وأن الله يرزقنا وإياهم وإياهن الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما دائما مستمرة، وأن الله يرزقنا وإياهم وإياهن العلوم النافعة والمباركة في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقكن أيها التلميذات والطالبات الأزواج الصالحين الطيبين الجملاء ظاهرا باطنا على هذه النية كل نية صالح ومن وسلم الصالحون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.